Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Kembali malam ini saya Khairul Anwar ST, Wakil Bupati Bovendigul, ingin menyapa seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul di mana saja Anda berada. Terkhusus saya punya saudara-saudara, saya punya adik, kakak, abang-abang semua yang mana beberapa waktu ini mungkin banyak bertanya atau mendapatkan informasi terkait pengumuman kelulusan CPNS Kabupaten Bovendigul. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan bahwa pengumuman kelulusan CPNS 2018 untuk Kabupaten Bovendigul sesuai dengan kesiapan kita dan juga hasil rapat kita dengan provinsi, kita Bovendigul mengumumkan tadi malam tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat tanggal 29 Juli. Dan yang kita umumkan full semua sesuai dengan kuota formasi Bovendigul tahun 2018 sebanyak 684. Banyak timbul pertanyaan dan juga informasi bagi saudara-saudara yang kebetulan tidak lulus atau namanya dinyatakan tidak lulus. Saya perlu informasikan bahwa proses pengadaan CPNS tahun 2018 ini memang sedikit berbeda dengan pengadaan CPNS tahun sebelumnya di Bovendigul. Yang mana untuk pengadaan CPNS tahun ini kita laksanakan dengan sistem CAT ya, online. Yang mana dasar indikator untuk kelulusan pelamar itu berdasarkan SKB ya, seleksi kompetisi basic, dan SKD seleksi kompetisi dasar. Ini komposisi ini dan apalah bahasanya, rumus-rumusnya itu nanti akan dijelaskan oleh Kabid terkait BKD PSDM Bovendigul. Tapi yang saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa proses ini betul-betul transparan ya, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya kasih contoh, dari 684 ini, itu dibagi menjadi 3 kebutuhan, yaitu 35% untuk pengadaan pegawai kesehatan, 35% untuk pengadaan pegawai tenaga pengajar pendidikan, dan sisanya 30% untuk infrastruktur ya. Ini teknis. Contoh, kebutuhan penyuluh perikanan yang dibutuhkan 2 orang. Pelamarnya ada contoh 5. Sehingga yang akan lulus itu adalah mereka yang memiliki nilai tertinggi pertama dan kedua. Dan ini tidak mungkin salah kamar. Artinya formasi OAP dan non-OAP itu sudah dipisahkan. Bahkan dalam proses seleksi di BKD, sistem itu otomatis bekerja. Begitu contoh formasi OAP diisi oleh pencaker pelamar non-OAP, itu langsung otomatis ditolak dan langsung gugur secara sistem. Jadi ini juga informasi bagi saudara-saudara yang memang membutuhkan informasi yang transparan. Nah, sehingga bagi yang contoh tadi yang 3 tidak lulus di perikanan itu berarti memang ya belum beruntung.
Karena begini, saudara-saudara. Kemarin pelamar itu 2.800 lebih yang melamar, ya 2.800 ya, 2.600 ya, 2.000 lebih ini. Ini kan menunjukkan bahwa memang antusias masyarakat kita, anak-anak kita untuk memang mencari pekerjaan. Tetapi kita tahu bahwa pemerintah ini mengurus daerah ini, khususnya pengadaan ini, semua ada aturannya, ketentuannya. Formasi yang kita dapatkan tadi, ini paling tertinggi loh di Papua. Bovendigul mendapatkan formasi yang paling banyak, 684. Nah, sehingga dari 2.600 sekian, otomatis akan ada 1.000 lebih yang tidak lulus. Ini harus kita clearkan dulu di sini. Nah, sehingga tadi di awal saya jelaskan, yang lulus tadi dasarnya sudah ada, nilai tertinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Wakil, bagaimana kita yang tidak lulus ini? Nah, sekarang saya akan berikan datanya secara transparan. Contoh ada yang mempertanyakan kenapa tidak lulus, akan diberikan jawaban data yang betul-betul transparan oleh BKD. Saya mau berpesan kepada kita semua, yang belum lulus, saya mau bilang bahwa ini belum kiamat. Kenapa saya bilang begitu? Saya pun mengalami hal itu, saudara-saudara. 2004 sama. Tahun 2004 itu, Bovendigul ini, ya, pengadaan pegawai pertama sebagai Kabupaten Pamekaran. Dan saya pelaku. Saya dari Bandung terbang datang ke Tanah Merah untuk ikut tes. Ya, saya sudah yakin ini pasti saya lulus. Karena orang bilang anak Tanah Merah pasti lulus. Apa yang terjadi? Saat itu sistemnya, ya minta maaf, belum online. Ya mungkin masih bisa, orang bilang ada kebijakan. Begitu pengumuman ditempel, waktu itu pengumuman ditempel ya. Kalau sekarang, kemarin kita tidak tempel karena 1.000 lebih, mau tempel di mana? Jadi harus kita umumkan di situs resmi Pemda dan online. Nah, jadi waktu diumumkan itu di kantor distrik Mandobo di depan lapangan Mandala tuh, depan Trikora, saya lihat-lihat nama ini. Cek-cek dari satu, kayaknya ini mungkin salah, ulang lagi. Ulang sampai kayaknya tidak percaya dengan yang memang tidak lulus, mau bagaimana? Jadi saya bisa pahami kondisi psikologis teman-teman, sapu kakak, abang semua yang mungkin juga dia tidak lulus atau dia punya anak keluarga. Saya mau bilang bahwa saya pun mengalami hal itu. Ya, jadi tidak usah kecewa, tidak usah berkecil hati. Sekali lagi, yakin dan percaya. Ya, takdir Tuhan itu, rezeki Tuhan itu tidak akan tertukar. Saat ini mungkin kita tidak lulus sebagai pegawai negeri. Kita tidak tahu tahun depan, 5 tahun depan, 10 tahun ke depan. Apalagi kalian adik-adik nih yang pencakir ini masih muda semua. Masih punya masa depan yang sangat panjang. Saya 2004 begitu tidak lulus, kecewa saya. Tapi ya sudah, saya terima dengan ikhlas, positive thinking. Saya tetap berkarya, ya berbuat di Tanah Merah, Bovendigul. Dan itulah saya bilang Tuhan Maha Adil. Jadi sekali lagi, kepada saudara-saudara yang belum lulus, tidak usah khawatir, tidak usah kecewa, ya. Mencari pembenaran atau mencari informasi, saya dukung, silakan. Saya sudah instruksikan kepada Pak Ansel, kepada BKD, silakan diberikan jawaban, klarifikasi yang betul-betul transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya punya saudara-saudara masyarakat, dalam mencari informasi itu tetap harus santun, ya, tertib, jangan merusak. Kalau Anda merusak aset Pemda, ya minta maaf nanti kena hukum lagi, masalah panjang lagi. Ya, jadi itu yang saya mau sampaikan kepada masyarakat semua. Dari 684 ini, ya alhamdulillah 435 kita punya saudara-saudara, kita punya masyarakat, ya OAP lulus, dan 249 dari non-OAP. Salam sejahtera buat semua adik-adik pelamar. Mungkin saya jelaskan singkat tentang formasi CPNS formasi 2018 ini. Berbicara tentang formasi ini sejak 2014. Sebenarnya formasi ini 2014, waktu itu terjadi moratorium dari 2014, 15, 16. Bovendigul pada saat 2018 mendapatkan alokasi formasi itu sebanyak
684 formasi jabatan. Ini dibuktikan dengan surat Menpan RB nomor 533 tahun 2018. Itu pada tanggal 30 Agustus 2018. Itu di dalamnya 684 formasi. Pada saat proses berlangsung, kurang lebih kalau saya tidak salah ingat itu pada bulan September memang terjadi polemik karena Papua waktu itu dari sisi jaringan online belum siap, infrastruktur jaringannya belum siap. Ini kesepakatan gubernur untuk ditindaklanjuti untuk tidak dilaksanakan. Tapi formasi ini harusnya dilaksanakan di 2018 karena terjadi pergolakan, dia mundur ke September tidak dilakukan, Desember tidak dilakukan, akhirnya di 2019 itu di bulan Juni, tesnya di Juni. Bovendigul kalau tidak salah itu 19 Juni sampai 26 Juni kita lakukan tes secara transparan di SMK Negeri 1 Tanah Merah. Pelaksanaannya di situ. Di situ adik-adik semua yang ikut tes, mereka dapat melihat hasil secara langsung. Formasi awal di tes itu waktu mereka tes itu transparan, artinya masuk di dalam SOP masuk di dalam terus di luar hasilnya sudah keluar karena itu memang SOP-nya seperti itu, harus transparansi dalam hal keterbukaan. Jadi sebenarnya pada saat tes itu mereka sudah bisa lihat hasilnya langsung. Ditindaklanjuti karena setelah proses berjalan pada saat itu sudah seleksi. Karena waktu itu konfirmasi formasinya itu 60-40. 60 untuk OAP, 40 untuk umum. Kami bersama gubernur waktu itu bersama Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati diperintahkan oleh Pak Bupati untuk ikut rapat di provinsi. Kesepakatan gubernur Papua waktu itu ingin formasi yang sudah kita laksanakan itu harus menjadi 80-20. Ditindaklanjuti bersama MRP menyurat, bahkan disampaikan kepada presiden. Ini masalahnya proses sudah berjalan dalam hal formasinya sudah dilaksanakan berdasarkan SK Menpan 533 tahun 2018 tersebut. Pada saat itu Bupati juga menindaklanjuti surat Bupati kepada Menpan itu tanggal 30 Oktober. Bupati almarhum menyurat ke Menpan untuk 80-20. Semangat itu sudah ada. 80 Bovendigul pada prinsipnya bersama gubernur 80-20. Cuman persoalannya ini sudah dilaksanakan. Transparansi sudah melaksanakan SK Menpan. Sekarang surat Bupati itu dijawab oleh Menpan kembali. Dijawab pada tanggal 4 Maret 2020. 4 Maret 2020 itu lampirannya cukup banyak. Ada 3 lampiran pada prinsipnya. Yang sudah ada pelamar tidak boleh diganggu, lampiran 1, lampiran 2 itu komposisi jabatan yang lowong itu 217. Pada saat 4 Maret itu Bupati sudah meninggal, tanggal 13 Januari itu Pak Bupati meninggal. Surat itu harus dijawab oleh Menpan. Tapi Pak Bupati almarhum sudah menyurat berdasarkan surat Menpan. Berdasarkan surat Menpan yang menjawab surat Bupati tanggal 4 Maret, ya surat itu dijawab menjadi jawaban untuk surat Bupati yang sebelumnya. Itu tanggal 30 Oktober. Itu jawaban itu surat optimalisasi. Surat dari Menpan yang merupakan jawaban surat Bupati ditindaklanjuti lagi karena di situ ada terjadi lowong jabatan. Pemda Bovendigul tanggal 20 Mei melalui surat Bupati yang ditandatangani oleh Pak Sekda itu menjawab surat Menpan tanggal 4 Maret. Pada prinsipnya optimalisasi. Itu diberikan 217 jabatan yang lowong. Itu pun sudah disampaikan ke Menpan, surat Menpan, dan hasil akhirnya hasil integrasi itu dari 217 formasi itu komposisinya anak Papua dapat 200. Umum hanya 17. Itu kurang lebih 92% dari formasi lowong itu. Setelah surat Sekda itu dijawab lagi oleh surat Menpan yang terakhir itu dengan hasil integrasi nilai. Hasil integrasi nilai ini berdasarkan ke Perka BKN nomor 14 tahun 2018.
hasil integrasi itu disampaikan kepada bupati. Jadi rujukan penetapan hasil CPNS ini adalah nilai integrasi SKD dan SKB itu. Untuk penentuan kelulusan formasi ini berdasarkan ranking terbaik. Ranking terbaik artinya anak Papua di Satpol, ini contoh salah satu jabatan. Di Satpol itu SMA itu dari ranking ada di awalnya hanya 9 ditambahkan jadi 25. Jadi ranking 100 itu 400 sekian ratus orang yang mendaftar, itu yang 1 sampai 25 aja yang masuk. Yang berikutnya di bawah otomatis tidak masuk. Itu ditetapkan berdasarkan SK Bupati, ditetapkan SK Bupati karena berdasarkan hasil integrasi nilai. Mudah-mudahan dengan tayangan ini bisa memberikan pencerahan kepada saudara-saudara seluruh masyarakat Bovendigul yang saya cintai. Kalaupun ada kekurangan, itu adalah mutlak kekurangan saya sebagai manusia biasa. Tetap kita jaga Bovendigul dalam keadaan aman, damai, kondusif. Dan sampai dengan hari ini, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di tengah pandemi COVID virus Corona ini, kita di Bovendigul dengan gugus tugas dan semua elemen masyarakat, kita terus bersemangat untuk menjaga Bovendigul tetap sehat. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini, Bovendigul sudah masuk zona hijau dengan 0 kasus positif. Mari kita jaga terus, dan sekali lagi tetap semangat dan terus bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Saya Khairul Anwar ST, Wakil Bupati Bovendigul.